Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang kembali di WMN Channel Reaching Out to Public bersama saya Roy Ganes dalam program Lecture on Air. Kali ini kita akan membahas tentang proposal penelitian bersama Ibu Nelvi Tia Purba SHM Hum PhD. Selain peneliti, Ibu Nelvi juga sebagai pengabdian, tim review, pembuat jurnal, pembuat buku ajar, dan hasil penelitian. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Dek. Apa kabar Ibu Arin? Baik, alhamdulillah. Baik ya, Mbak. Alhamdulillah. Nah, Bu, tadi kan saya sudah bilang tentang penelitian dan pengabdian. Boleh Ibu jelaskan tentang apa itu penelitian dan apa itu pengabdian? Baiklah ya, saya coba untuk menjelaskan tentang penelitian. Penelitian itu adalah merupakan bagian daripada tugas dosen yang disebut dengan Tridharma perguruan tinggi, yaitu yang pertama itu adalah di bidang pendidikan, yang kedua di bidang penelitian, dan yang ketiga itu di bidang pengabdian. Penelitian itu adalah merupakan kegiatan yang dilakukan menurut kaedah dan metode ilmiah, kemudian dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran dari suatu asumsi atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan. Ya, di bidang ilmu pengetahuan ini adalah terkait dengan bidang pengetahuan, apakah itu sosial, eksakta, ya, yang berkaitan, sesuai lah dengan bidang ilmu masing-masing dosen tersebut. Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, kemudian nanti diaplikasikan ke masyarakat, atau ke masyarakat atau ke lembaga. Pokoknya judulnya itu sesuai dengan bidang ilmunya. Kemudian apa yang merupakan judul penelitian itu nanti itu juga lah merupakan pengabdian masyarakat. Jadi dia sebenarnya antara penelitian dan pengabdian itu merupakan saling terhubungan gitu. Jadi bukan berarti judul penelitian itu berbeda, kemudian pengabdiannya beda. Enggak sebenarnya. Kalau kita indikan bahwa penelitian itu adalah pengabdian itu adalah bagian atau aplikasi dari yang pernah kita lakukan di dalam penelitian. Nah, mungkin itu yang bisa saya jawab, Dek Roy, tentang apa itu penelitian dan apa itu pengabdian. Berarti Bu, sebelum kita pengabdian ke masyarakat, kita harus buat proposal penelitiannya dahulu. Iya, kita kalau bisa ya, kalau memang ada juga sebagian itu dosen itu buat pengabdian yang bukan merupakan aplikasi daripada hasil penelitian. Itu boleh-boleh saja sebenarnya, tapi lebih baik gitu. Lebih baik itu kita membuat pengabdian itu dari hasil penelitian, karena masuk di dalam penelitian proposal dikti itu kalau dia memasukkan judul pengabdian yang merupakan hasil daripada penelitian itu nilainya 3, Dek Roy. Tapi kalau dia bukan hasil daripada penelitian, nilainya 1. Jadi kan supaya peluang kita untuk lulus itu lebih berpeluang kalau itu hasil penelitian, kemudian kita buat untuk proposal pengabdiannya gitu. Jadi saya pun selalu seperti itu. Jadi apa yang saya buat di dalam hasil penelitian itu juga saya buat di dalam pengabdian gitu. Oke, baik Bu. Nah, kita tadi masih berbicara tentang proposal penelitian kan Bu. Boleh Ibu jelaskan pengalaman Ibu nih selama pembuatan proposal penelitian itu bagaimana? Saya mulai di dalam pengalaman saya buat penelitian ini adalah pertama kali ya, Dek Roya, itu saya mulai dari penelitian awal itu namanya dosen pemula. Dosen pemula itu saya pernah mengikuti waktu itu kalau nggak salah itu tahun 2008. Kemudian 2 kali saya berturut-turut menang dana dikti. Waktu itu di bawah naungan waktu itu Kopertis, sebutannya Kopertis. Lulus saya 2 kali. Kemudian baru setelah lulus 2 kali tahun 2012 saya coba naik gitu ke penelitian namanya dulu hibah bersaing. Pengalaman saya di dalam membuat proposal penelitian ini bukanlah seperti yang dibayangkan itu bahwa setiap lulus buat proposal penelitian lulus gitu. Enggak juga, Dek. Saya berapa kali buat penelitian lulus, kemudian ada juga yang kalah gitu kan. Tapi bagi saya ketika saya mengalami kekalahan itu saya koreksi diri. Artinya apa? Kenapa saya bisa kalah? Apa-apa yang saya lihat di situ mungkin ada kekurangan. Kemudian saya coba
minta tolong gitu kepada review yang lebih berkompeten di review nasional itu dikomunikasikan supaya untuk mereview proposal saya. Saya selalu seperti itu setiap tahun. Jadi pada saat nanti saya memasukkan proposal penelitian, kemudian setelah saya buat, apalagi sekarang buat proposalnya itu sudah lebih sederhana dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Kenapa? Karena di dalam sistem atau template-nya itu sudah disebutkan, misalnya di dalam abstrak 500 kata. Di dalam 500 kata itu disebutkan apa di dalam isi abstrak itu. Kemudian masuk kepada di dalam sebutannya di latar belakang ya kan, latar belakang, kemudian disebutkan lagi nanti start the art, kemudian baru metode penelitian. Nah, jadi pengalaman yang saya miliki itu banyak mengalami kesusahan di dalam buat proposal ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kadang kita nggak yakin gitu apa yang kita buat itu udah sesuai atau tidak gitu ya. Makanya kita perlu bantuan dari tim review untuk lebih supaya yang kita buat ini bagus gitu. Kemudian satu lagi di dalam membuat proposal itu ada disebut namanya roadmap. Roadmap itu adalah penelitian yang akan kita lakukan itu yang sekarang dan yang akan datang gitu. Jadi dia sudah, misalnya kayak saya mulai tahun 2012 saya mengadakan penelitian terkait tentang pendidikan korupsi. Nah, kemudian pendidikan korupsi ini saya lihat dari berbagai aspek, dari pendidikan karakternya, kemudian dari kearifan lokalnya. Jadi itu terus saja sampai saya tahun 2020 ini masih tetap saya konsisten di roadmap pendidikan anti korupsi. Nah, mungkin itulah pengalaman yang saya rasakan, yaitu saya banyak jatuh bangun juga gitu di dalam membuat proposal penelitian. Bukan saya sudah review kemudian saya lulus terus, enggak juga. Artinya bukan berarti kita patah semangat, istilahnya jangan patah semangat lah pada saat membuat proposal penelitian ini. Jadi tetap membuat dan selalu berusaha untuk belajar. Itu yang harus kita lakukan sehingga nanti menghasilkan suatu proposal yang baik. Kenapa? Karena di dalam melakukan penelitian ini ada tingkatan-tingkatannya gitu ya. Jadi nanti setelah masuk ke penelitian dasar, masuk ke penelitian terapan, masuk ke penelitian pengembangan. Jadi semakin tinggi semakin sulit gitu. Jadi jangan berpuas hati nanti kalau kayak seperti saya ini baru masuk ke tahap penelitian terapan. Nanti sebutan penelitian pengembangan saya belum sampai ke situ. Syarat saja saya belum terpenuhi dan saya pun masih sulit untuk mempelajari bagaimana bisa ke sana itu. Saya perlu belajar lagi gitu. Jadi terus belajar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, pengalaman saya di dalam membuat proposal ini. Berarti pembuatan proposal penelitian pun banyak jatuh bangunnya. Banyak jatuh bangunnya deh, iya, jatuh bangunnya. Kadang kita bisa menang, kadang bisa kalah, gitu ya. Jadi tergantung apa kita semangat, kita harus kuat juga gitu. Kalau kita kalah, jangan patah semangat. Belajar dari apa yang kekurangan yang waktu yang kekalahan kita itu. Gitu. Oke, tadi sudah kita berbicara tentang pengalaman Ibu selama untuk pembuatan proposal penelitian. Nah, meranjak dari proposal penelitian, Ibu boleh nggak Ibu ceritain pengalaman Ibu selama pengabdian masyarakat? Pengabdian masyarakat saya lebih jatuh bangun lagi kalau ditanya, Dek Roy. Kenapa? Saya baru lulus pengabdian itu selama 10 tahun ya, mulai tahun 2012 itu yang saya ikuti. Saya baru 2 kali lulus pengabdian dana dikti. Tapi walaupun saya kalah, saya tetap masukkan terus proposal pengabdian ini. Jadi proposal penelitian tetap saya masukkan, proposal pengabdian tetap saya masukkan. Artinya apa? Jadi kenapa sih kita bisa kalah gitu ya? Jadi kita perbaiki lagi, kita coba lagi belajar sama tim yang lebih berkompeten. Ini apa, gimana salahnya, kita perbaiki. Ya, dan itu kita masukkan lagi
Sampai akhirnya waktu proposal pengabdian masyarakat yang tahun 2019 itu saya coba seminarkan di Universitas Riau, saya dapat presenter terbaik gitu ya kan. Jadi ada anugerah juga bagi saya, walaupun saya berapa kali hanya lulus pengabdian dibandingkan dengan penelitian, tapi alhamdulillah saya pernah dapat presenter terbaik waktu di Unri. Itu dia, mungkin itulah menambah semangat kita untuk supaya tahun depan kita buat proposal lagi. Benar. Baik Bu, Ibu juga tadi ada pembuatan jurnal juga ada ya Bu ya. Oke. Nah, boleh nggak Ibu berikan kepada kami nih tips and trick untuk pembuatan jurnal, terutama untuk jurnal Scopus, karena Ibu memiliki 6 jurnal Scopus nih Bu. Boleh nggak Ibu sharing dulu? Iya, alhamdulillah memang saya saat ini sudah memiliki 6 jurnal Scopus dan alhamdulillah juga di Sinta saya sudah H-Index Scopus 2. Kalau di dalam penelitian dikti itu Roy, kalau kita sudah memiliki H-Index Scopus 3, kita bisa masukkan proposal 4 gitu, bisa 4, 2 ketua, 2 anggota kan gitu kan. Tapi saya bukan mengejar itu, saya berproses saja ya kan, berproses seperti air mengalir saja. Artinya tugas kita sebagai dosen itu membuat jurnal, karena itu juga semua terkait. Kenapa? Pembuatan jurnal ini terkait juga di dalam membuat nanti kita naik pangkat ya, naik pangkat. Kemudian yang kedua juga membantu kalau misalnya fakultas mau akreditasi, kemudian perguruan tinggi juga kalau meningkatkan kinerja perguruan tinggi juga ditengok hasil publikasi dosennya. Jadi memang jurnal Scopus ini jadi istilahnya ibaratnya momok bagi dosen. Kenapa? Karena tulisan kita bagus pun kadang menurut Scopus itu belum bagus juga gitu kan. Saya juga sering udah berapa kali tidak lulus gitu atau tidak diterima publikasi saya. Jadi akhirnya saya bingung gitu, kenapa ya tulisan saya udah saya coba sudah berapa kali saya ngikutin pengalaman juga ini terus ini ngikutin Roy, ngikutin semacam pelatihan untuk bagaimana membuat publikasi terindeks Scopus gitu ya, beberapa pelatihan. Terakhir saya punya jalan, kemudian saya tanya teman-teman yang di Jawa gimana cara-cara mereka, coba berkolaborasi katanya. Jadi karena pembuatan jurnal ini biayanya juga mahal, jadi saya coba berkolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi. Jadi di antara beberapa perguruan tinggi itu kalau saat ini memang yang sangat membantu saya itu dari UPH Jakarta. Saya ada bermitra kepada UPH Jakarta. Jadi dari beliau nanti saya buat draft jurnalnya, kemudian dicek sama beliau, kemudian nanti bahasa Inggrisnya pun juga beliau yang mentranslate kan. Kemudian nanti ketika saya kan juga ada kelemahan ya, saya juga bahasa Inggris saya kurang gitu kan. Jadi beliau juga pintar bahasa Inggris gitu kan. Jadi berkolaborasi, dia pintar berbahasa Inggris. Jadi nanti perbaikannya nanti dikomunikasikan sama beliau, ini salah-salahnya ini Bu, nanti ini diperbaiki gitu. Jadi akhirnya alhamdulillah berkat seperti itu saya rajin menulis. Kenapa? Tulisan saya itu alhamdulillah diterima gitu kan, karena kita ada beberapa tim 4 orang gitu ya, yang memperbaiki, ada yang memperbaiki, ada yang membantu buat draft gitu, saling membantu. Yang 4 orang ini punya kekuatan ya, alhamdulillah bisa ini masuk jurnal Scopusnya. Dan dari beliau juga waktu sekarang saya mencoba untuk membuat Scopus Q1. Sekarang masih dalam tahap review, mudah-mudahan nanti bisa tembus ya di Q1 ini. Nah, itulah trik saya. Jadi trik saya itu berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain untuk menutupi atau menyempurnakan daripada kelemahan kita yang kalau kita sendiri juga tidak mampu ternyata, jadi kita minta bantuan dengan cara seperti itu sehingga publishlah jurnal saya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan ya Dek Roya terkait tentang publikasi di jurnal Scopus maupun di Sinta 2.
Jadi ya tips and trick itu kita harus berkolaborasi Bu ya, jangan tertutup diri. Berkolaborasi. Apakah di sesama di perguruan tinggi kayak kita kan di UMN ini kan ada sastra Inggris ya, ada pendidikan bahasa Inggris di FKIP. Bisa saja di antara mereka ini nanti bermultidisiplin, judulnya diarahkan ke multidisiplin, kemudian nanti menjadi kekuatan sehingga nanti bisa masukkan jurnal Scopus. Kalau saya itu pengalaman saya selama ini untuk sehingga bisa tembus ke jurnal Scopus gitu. Baik Ibu. Nah, tadi juga Roy ada bilang, maksudnya saya tadi ada bilang juga pembuatan buku ajar dan hasil penelitian. Nah, di depan kita ini ada buku Bu. Boleh Ibu jelaskan ini kita di depan kita ini ada buku apa? Terima kasih Dek Roy. Saya juga alhamdulillah di samping saya intensif juga di bidang penelitian, di bidang pengabdian. Saya juga alhamdulillah saat ini karya saya mulai tahun 2010, yaitu pertama kali saya beranikan diri. Jadi saya beranikan diri untuk membuat buku. Pada saat itu yang memotivasi saya itu adalah dosen UMN juga, Dr. Sapwan Hadi Umri. Dari beliaulah pertama kali saya konsultasi, saya kepingin buat buku gitu, tapi saya kurang berani, takut nanti hasilnya nggak bagus. Datang waktu itu Dr. Sapwan bilang, Bu Nelpi buat saja, belajar, nanti dikumpulkan dulu beberapa referensi, nanti coba pelan-pelan dikerjain. Akhirnya alhamdulillah dari beliau motivasinya, dan beliau juga lah yang membawa pertama kali percetakan mitra waktu itu, yang membawa saya untuk membuat buku. Kemudian tahun 2012 kalau tidak salah, saya coba lihat di Simlik Tamas itu ada lomba buku ajar gitu loh kan. Jadi saya lihat lomba buku ajar, kalau saya ikuti gimana gitu coba. Jadi saya cobalah ikuti lomba buku ajar, inilah dia hasilnya, yaitu Dek Roy ya, bisa saya ambil ya. Ini. Ini ya. Bukunya judulnya Pelaksanaan Hukuman Mati Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia. Jadi dari saya beranikan diri waktu itu saya buat draft bukunya. Jadi waktu saya ikut lomba ini bukan buku seperti ini, draftnya aja. Jadi draft, kemudian rupanya alhamdulillah saya dipanggil oleh Dikti ya, kemudian dikenalkan dengan satu orang pakar, itu Profesor Jawahir dari Universitas Islam Yogyakarta kalau nggak salah beliau. Dari beliau lah saya dapat bimbingan intensif, setelah direvisi dan akhirnya saya dinyatakan lulus oleh Dikti, dan waktu itu saya dapat dana 22 juta untuk buku ini ya, dari buku Pelaksanaan Hukuman Mati ini. Kemudian buku yang saya ikut lomba itu kan belum dicetak, saya dapat itu kan draftnya aja, saya tawarkan di Geraha Ilmu. Waktu itu saya tawarkan di Geraha Ilmu, terus Geraha Ilmu membeli hasil buku saya ini, dan saya diberikan 100 royaltinya 100 buku. Bagi saya alhamdulillah gitu, saya udah dapat 22 juta dari Dikti. Kemudian saya dapat lagi dari Geraha Ilmu, dan dari hasil sitasi buku ini yang paling banyak gitu, disitasi dari perguruan tinggi atau penulis lain untuk membuat jurnal atau buku mereka. Jadi ini kemudian di tahun 2020 itu ini dia ya kan, mungkin ini sebagian besar aja ya. 2020 ini buku Kearifan Lokal Budaya Malu Masyarakat Melayu dalam Mencegah Korupsi. Yang ini adalah buku hasil penelitian Dikti, kemudian dibuat buku. Ini dia. Jadi beda dengan buku ajar dengan buku hasil penelitian. Jadi kalau buku ajar ini adalah buku referensi mata kuliah yang kita ajarkan. Ya, jadi lebih banyak teorinya, teori-teori di sini. Tapi kalau buku hasil penelitian ini adalah hasil daripada di lapangan waktu kita ngambil penelitian. Nah, gitu. Ini dia. Jadi ada perbedaan antara buku ajar dengan buku hasil penelitian. Baik Bu, boleh nggak Ibu jelaskan kepada kami dan motivasi kami juga nih, untuk motivasi kami, gambaran secara umum itu tentang penelitian itu bagaimana? Jenis-jenis penelitian. Iya. Oke.
Jadi gini ya Dek Roy, di dalam penelitian ini kan sekarang agak sulit gitu ya, agak sulit untuk supaya kita masuk ke penelitian, terutama penelitian dikti ya. Jadi penelitian dikti itu kita harus penuhi dulu syaratnya. Jadi setelah kita penuhi syaratnya, baru kita bisa masuk ke penelitian. Jadi di sini kan saya ada buat semacam ringkasan ya untuk jenis-jenis penelitian, kemudian syaratnya, kemudian beda penelitian dasar dan terapan gitu ya. Jadi ini Dek Roy, penelitian itu ada tiga model. Yang pertama itu namanya kategori penelitian kompetitif nasional, yaitu namanya ada skema penelitian dasar, terapan, pengembangan, dosen pemula, penelitian kerjasama antar perguruan tinggi, kemudian skema penelitian pasca sarjana. Kemudian lanjut lagi kategori penelitian desentralisasi. Desentralisasi itu namanya desentralisasi ya, berarti itu kan sifatnya berdiri sendiri. Jadi ini diberikan kepada perguruan tinggi yang mendapatkan peringkat dia madya, kemudian utama dan mandiri untuk mendapatkan penelitian namanya kategori penelitian desentralisasi dengan sebutan skema penelitian dasar unggulan perguruan tinggi, skema penelitian terapan unggulan perguruan tinggi, kemudian skema penelitian pengembangan unggulan perguruan tinggi. Kemudian ada lagi bagi yang sudah penelitiannya sudah bagus dan punya track and record di perguruan tinggi dan penelitinya, diberikan semacam penghargaan karena dia sudah ada keunggulan ya, ada keunggulan daripada penelitian tersebut dengan sebutan kategori penelitian penugasan yang disebut dengan skema konsorsium, riset unggulan perguruan tinggi, skema kajian kebijakan strategis, skema awards riset, kemudian skema riset kemitraan. Kemudian di dalam penelitian ini ada sebutan namanya penelitian dasar. Nah, jadi di dalam penelitian ini kita juga harus tahu bahwa sekarang penelitian itu kan berbasis luaran. Jadi ada sebutan penelitian dasar itu namanya TKT, tingkat kesiapan teknologi, itu sebutnya 1 sampai 3. Kemudian penelitian terapan tingkat kesiapan teknologinya 4 sampai 6, kemudian penelitian pengembangan tingkat kesiapan teknologinya 7 sampai 9. Jadi di dalam penelitian dasar ini yang dituntut adalah luaran wajib disebut dengan publikasi jurnal. Nah, ini tadi Roy, ada kaitannya dengan hasil jurnal. Kalau kita mau punya jurnal Scopus juga, kita coba buat penelitian di penelitian dasar karena wajibnya kan jurnal Scopus. Karena apa? Dana penelitian itu kan besar. Kalau mau mengambil penelitian Scopus kan besar juga. Tapi kalau kita ambil penelitian ini kan udah terbantu dengan publikasi kita karena dia diwajibkan membuat publikasi di jurnal Scopus, proceeding atau buku. Nah, kalau penelitian terapan itu namanya terapan ya. Kalau terapan itu berarti harus diaplikasikan, ada produknya yang diaplikasikan. Nah, jadi ini ada disebut dengan hasilnya kekayaan intelektual atau uji coba produk. Itu dia penelitian terapan. Kemudian penelitian pengembangan itu bonus plan ya, studi bonus plan, yaitu semacam produk yang siap untuk dipasarkan. Itu di dalam tingkat kesiapan teknologi terkait dengan luaran wajib masing-masing penelitian. Kemudian kita lanjut. Jadi di dalam penelitian itu ada 3 tadi saya sebutkan, itu penelitian dasar, penelitian terapan, kemudian penelitian pengembangan. Jadi kalau kita buat judul penelitian dasar itu bisa kita lanjut ke penelitian terapan, penelitian pengembangan. Jadi judul itu juga, tapi masing-masing ada bedanya gitu. Artinya kalau di penelitian dasar kita masih menemukan konsep kita itu kita uji coba. Makanya uji coba itu dengan apa? Dengan ke pakar. Nah, misalnya kayak konsep kayak saya pernah membuat penelitian tentang konsep kebijakan tentang budaya Habona Randobona kemarin ya, ada di dalam menjalankan protokol kesehatan. Itu kan harus kita belum kita uji coba kan, tapi kita mau mengambil dulu datanya di masyarakat ya, dengan apa? Dengan melalui penelitian dasar. Nah, itu. Jadi penelitian dasar itu menghasilkan konsep, pembuktian konsep
Nah, jadi itu dia penelitian dasar. Kemudian di dalam mengambil penelitian dikti inilah yang sering menjadi masalah untuk sekarang. Mudah-mudahan untuk ke depan ini kita lebih intensif lagi untuk membuat jurnal bereputasi. Sekarang arahan sudah jurnal Scopus dan jurnal bereputasi. Jadi syarat untuk mengambil penelitian dasar ini ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama itu harus memiliki 2 artikel terindeks bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau 2. Nah, jadi permasalahan dosen tidak bisa mengambil penelitian dikti karena belum memiliki jurnal terindeks Scopus. Jadi kita bagi dosen-dosen nggak usah patah semangat untuk mengambil jurnal Scopus gitu. Saya sendiri juga jatuh bangun di dalam membuat jurnal Scopus ini, tapi sekarang alhamdulillah saya mencoba berkolaborasi. Itu tadi yang saya bilang, berkolaborasi. Akhirnya alhamdulillah jurnal saya ada tembus, dan sekarang pun saya masih terus juga berupaya belajar terus bagaimana supaya jurnal saya itu terus tembus-tembus di Scopus gitu. Jadi nggak lelah kita belajar di dalam membuat jurnal Scopus, walau ini udah jadi momok bagi dosen ya untuk supaya menembus itu susah, tapi kita tetap mau belajar dan belajar sehingga dapat menembus ini dan bisa masuk ke penelitian dikti. Ya, ke di penelitian dasar. Ya, ini syaratnya. Kemudian hasilnya ini. Kemudian di dalam penelitian terapan, kalau penelitian terapan dari penelitian dasar itu bisa kita lanjutkan ke terapan. Kenapa? Kalau yang tadi masih pembuktian konsep, sekarang masuk kepada yang sudah ada konsepnya itu kita uji cobakan. Uji cobakan bagaimana hasilnya itu terhadap uji coba dari produk kita itu. Nah, jadi karena apa? Kalau dari penelitian dasar tadi kan udah pembuktian konsep sudah ke pakar. Jadi kan bagaimana yang hasilnya itu bagaimana di dalam itu kan ada perlu ya kan diadakan penelitian lanjutan kan? Nah, itu dia di dalam penelitian terapan ini. Kemudian syaratnya juga gitu, syaratnya juga sama dengan penelitian dasar, yaitu artinya apa, di sini harus memiliki 2 artikel terindeks bereputasi atau memiliki jurnal terakreditasi atau 1 KI terdaftar atau buku hasil penelitian ber-ISBN. Yang tadi yang saya sebutkan, yang tadi buku itu kan beda buku ajar dan beda buku hasil penelitian, ya kan? Dan itu di-KI-kan. Jadi ini mungkin yang perlu saya berikan motivasi ke dosen-dosen supaya bersemangat untuk mengambil jurnal Scopus gitu ya, walaupun penuh tantangan, perintangan yang kita hadapi. Kenapa? Karena kita selalu novelty katanya. Kalau untuk mengambil jurnal Scopus itu harus ada muncul novelty. Novelty itu semacam inovasi yang baru atau ide baru yang ada di dalam tulisan kita itu sehingga bisa diterima. Saya pun baru belajar juga loh deh, belajar terus gitu di dalam membuat jurnal ini karena banyak terkait semua. Jurnal ini terkait di dalam pangkat, terkait dengan untuk laporan BKD juga sekarang. Saya lihat untuk laporan BKD nggak boleh lagi draft, harus sudah publish gitu kan. Nah, mungkin itulah yang bisa saya berikan terkait tentang penelitian, pengabdian, jurnal dan buku ajar ya. Oke. Baik, terima kasih Ibu untuk bincang-bincang hari ini, luar biasa sekali untuk bincang-bincang kita pada hari ini tentang penelitian, pengabdian, jurnal, buku ajar dan hasil penelitian. Baik, sekian dulu untuk hari ini pertemuan kita. Saya Roy Ganes, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.